Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Agam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih dalam keadaan sendiri, menyendiri dan selalu memikirkan diri sendiri. Begitu saja. Sad boy sekali ya. Ya, mungkin karena kebanyakan nonton YouTube Shortnya sad boy, jadi seperti itu efeknya. Yang penting jomblo fisabilillah. Kalau saya sih lebih ke hijau tomat. Oh, hijau tomat. Apa itu hijau tomat? Ikatan jomblo terhormat. Masya Allah. Sekarang banyak ya singkatan-singkatan begitu. Kebetulan Ustadz Bayu, iya, acara kita juga ini ada singkatannya. Apa tuh? BTS yang biasa orang-orang, terutama kaum wanita yang wah itu dari Korea ya? Bukan sih, kok ini Cipambuan. Oh, Cipambuan. Beda-beda konteks sebenarnya. Beda konteks. Cuman, apa itu BTS ini nih? BTS itu bukan bimbang tanpa status. Waduh, sad boy lagi. Sad boy lagi. Tapi BTS yang kita bincang saat ini adalah bincang tentang santri. Nah, bagaimana Ustadz Bayu? Kalau boleh tahu, Ustadz Bayu itu pasti setiap masuk pondok kan pasti ada terkadang dorongan sendiri. Iya. Yang kedua ada dorongan orang tua. Iya, betul. Boleh nggak sih anak tuh sebagai pendengar yang budiman mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Ustadz Bayu? Bagaimana sih kisah yang bisa diawali Ustadz Bayu bisa mondok tuh bagaimana? Oh iya. Kebetulan Bang, kakak saya kan mondok juga. Jadi faktor terbesar yang menjadi saya saat ini seorang santri dan terjun atau mencari ilmu, menimba ilmu di pesantren itu karena dorongan orang tua. Masya Allah. Itu. Tapi ada juga karena dorongan diri sendiri, karena diri sendiri mau pengen pesantren, sudah niat dari awal, orang tua juga mendukung. Nah, akhirnya saya dimasukkan ke pesantren. Alhamdulillah ala kulli hal. Kurang lebih dorongan orang tua dan dorongan diri sendiri tertentu itu. Sama Ustadz Bayu dengan kejadian yang terjadi pada anak pun. Cuman bedanya mungkin kita mengambil konteks berbohong itu terkadang kala tidak menyakitkan, tapi berbohong itu terkadang membawa kebahagiaan. Itulah yang konsep dari kata-kata itu bisa diterapkan dalam diri Anda. Kenapa? Ketika SMP sudah lulus Anda, sudah dapat predikat ijazah masuk SMA, istilahnya seperti itu. Masya Allah. Orang tua Anda ngiming-ngiming untuk ke Sabang yang indah gitu ya, 0 km lah, istilahnya spot foto terbaik lah untuk saat itu. Untuk saat itu di Indonesia. Di Indonesia. Pokoknya ada kata-kata 0 aja, udah itu udah paling keren itu. Nah, siapa sih manusia yang tidak teriming-imingi, tergiur? Ya udah, akhirnya dalam konteks sekejap, dalam pembahasan mau jalan-jalan nih, liburan sekolah udah lulus, mantep nih. Cuman kok heran, baju kok semuanya di bawah. Ini liburan apa menetap di sono? Udah mulai curiga nih. Udah mulai curiga. Cuman kita stay positive thinking. Selalu timbulkan dalam diri husnuzon walaupun disampingi dengan suuzon. Itu gimana konteksnya tuh? Husnuzon disampingi dengan suuzon ya. Berdampingan, tidak lebih berat satu sama lain, enggak. Jadi ya udah seimbang. Mencoba mendaftar. Antum tahu Mandua Bogor? Tahu Mandua Bogor. Nah, udah mulai mencoba ke situ dan lulus, Tat. Nyoba lagi kemana? Ada beberapa SMA lulus. Sampai akhirnya saya menemui orang tua untuk berbicara 4 mata. 4 mata bicara padaku. Enggak itu juga beda konteksnya. 4 bicara ini untuk menentukan arah masa depan yang mana. Karena Anda cita-cita di Akmil kan. Mau meneruskan ya ayah lah istilahnya. Iya. Biasanya pohon itu tidak jauh. Buah itu. Buah itu. Pohon jatuh. Gimana ya? Angin puting beliung dong. Iya betul. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, tapi ada yang jauh, Tat. Apa tuh? Kalau misalnya diketapel. Wah, ada juga yang jatuh. Apa? Jatuh cinta. Ya, beda itu. Konteksnya jatuh cinta beda, itu ya. Ketika sudah jatuh cinta, bersiaplah untuk jatuh jatuh. Aduh. Makanya cintailah sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Benci juga sewajarnya saja. Terkadang bisa jadi benci jadi cinta. Benci itu apa Bang singkatannya? Apa tuh? Benar-benar cinta. Iya. Itu dia, terkadang sesuatu hal itu menurut kita buruk, tapi ternyata ada hal baik di sana. Seperti ini juga. Iya. Seperti ini juga. Diiming-imingin liburan, ternyata liburan untuk menikmati dunia yang fana ini. Dikirim ke pondok pesantren. Bayangin saat Ana datang ke suatu daerah, yang daerah tersebut Ana nggak tahu bahasanya bagaimana,
Kemudian ana mau ngapain di situ? Dan ana baru bertemu nenek ana itu seumur-umur Waktu itu juga. Itu pertama kali. Iya. Jadi pertama kali pas datang, oh ini Aceh. Ana pertama kali ngeliat Aceh itu lucu, ada gerobak, mobil gerobak yang Iya. terus giling padi. Itu kan di Bogor gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Betornya nggak ada, beca motor itu. Nggak ada. Nggak ada. Aneh sepanjang jalan ketawa aja, ketawa. Masuk pondok aja. Nah, disitulah ketawamu akan masuk pondok. Ah, Bukan itu tertawa sebelum sedih. sedih. Ya alhamdulillah 8 tahun. Alhamdulillah. Dari ketawa ngelihat Betor itu 8 tahun. Akhirnya kita bisa naik Betor juga selama 8 tahun. Karena nggak ada ojek sama Tan. Wah, Mungkin kita mendengar ojek itu hanya kiasan di daerah Jawa saja. iya, Tapi betul, kalau misalnya di betul. Aceh RBT namanya. Aneh pikir RBT itu ringback tune. Ternyata bukan, RBT itu adalah ojek. 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 RBT singkatan bukan? Nggak tahu dah singkatan dari apa, pokoknya RBT aja. RBT aja ya. Ah, terus gimana Tat? Antum pengalaman ketika masuk pondok pertama kali? Iya. Antum kan ngesot. Kepleset juga nyampe rumah Nah, itu. Kebetulan pesantren saya dekat dari rumah begitu. Iya. Itu awal masuk tuh karena memang dekat, Iya. nggak ada istilah kalau sama zaman sekarang kan dianterin ke pondok se-RT gitu. Setruk. Setruk bisa juga, sebis bisa juga. Sebis. Aduh. Tahunya 3 hari ke depan pulang lagi ke rumah. Nah, itu dia. Yang penting waktu di pondoknya istiqomah. Ya, Alhamdulillah orang tua saya cuman nganter sampai gerbang. Sampai Itu gerbang. pakai motor dan tidak ada bawa barang banyak, cuman baju secukupnya. Terus itu pun ya kayak pagi persiapan, sore langsung berangkat. Oh. Itu kaget juga kita. Iya. Baik. Gitu. Ah, Oh, enggak juga. Baik. Bukan begitu kaget ya. Iya. Nah, dikasih tahu paginya, baik, nanti sore kita masuk pesantren. Wah, kita kan kaget bang. Ya, kaget karena belum persiapan. Akhirnya persiapan seadanya. Iya. Dan alhamdulillah kulihal setelah diantar ke pesantren, bertemu dengan kiai, akhirnya ya sampai saat ini alhamdulillah mondok selama 6 tahun ditambah pengabdian 2 tahun. Masya Allah, 8 Alhamdulillah tahun. kulihal. Bagi banat-banat yang di luar sana, ini beliau sangat soleh sekali. Alhamdulillah. Amin. Seperti antum mencari burung gagak yang sayapnya putih, inilah beliau dengan keistiqomahannya, ketawaduannya, dan Aduh. menerima apapun orang tua perintahkan itu, masya Allah. Masya Allah. Jarang didapati laki-laki seperti ini. Sama seperti antum juga. Masya Allah. Mungkin karena patuh kepada orang tua. Tar, pegangin. terbang. Ya, kacau. Janganlah terbang. Wih, udah terbang. Aduh, kacau. Wah, kacau. Nah, bagaimana antum awal masuk ke pesantren? Apakah kecewa terhadap orang tua karena memang dari awal tadi diiming-imingi jalan-jalan dan akhirnya ternyata ke pesantren? Bagaimana perasaan antum? Ada beberapa segi yang bisa diambil. Yang pertama, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Yang kedua, ya pasti ada rasa kesal, kecewa. Ya karena tadi ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ekspektasi anak kan Sabang, woi, udah siap, udah baju pantai. Oh iya, di Sabang itu ada apa aja bang ya? Pantai, San. Pantai semua Karena ya? kan itu 0 kilometernya Indonesia. Oh, iya, Jadi betul. kilometer pertama hitungan pulau Indonesia itu dari Sabang. Oh, itu. makanya ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi jangan pantat abang digigit toke, itu kan repot. Aduh, itu mah gak Itu boleh. hanya plesetan saja Iya. supaya kita menghayati, supaya kita menghafal lagu itu. Karena dengan kelucuan itu terkadang orang menyimpan hal itu. Iya, gitu. betul. Nah, lanjut lagi, Dad. Ana masuk pondok. Pertama masuk pondok yang memang tidak ada penghuninya. Tidak Karena ada penghuni. Tidak ada penghuni. Jadi pas Ana masuk kayak Ana uji nyali. Serem. Asli, serem. Horor. Musolanya pun serem gitu. Waduh. Saking serem ya. Saking serem ya, nggak ada yang sholat. Itu. Nah, adalah nama suatu lembaga pendidikan ada. Iya, Sebelum Anda pindah ke Dayah Mudi Mesra. Iya. Anda di situ menimba ilmu, persiapan untuk tes ke Pondok Ma'had Ulumuddiniyah Islamiyah ataupun disingkatnya Mudi Mesra Samalanga. Iya. Nah, di situ jiwa militer ayah itu benar-benar dikeluarkan kepada anak laki-lakinya. Iya. Jadi anak laki-lakinya itu istilah bahasa kasar diasingkan gitu. Diasingkan. Jadi hari ini nyampe, sore dibotak, besoknya dianterin ke pondok, terus besoknya juga pulang. Ayah langsung ke
Bogor ini. Iya. Jadi istilahnya biarin aneh survive terserah mau ngapain di situ. Istilahnya mau sukses mau enggak berarti kunci di tangan Ana. Iya, iya betul. Dan ayah pun tidak ada menyuruh Ana untuk pindah pondok ke Mudi Mesra, itu nggak ada. Iya. Cuman itu faktor dorongan pribadi Ana setelah 2 bulan ngapain ngendog di situ aja kan. Iya betul, betul. Kamar pribadi. Istilahnya kamar itu Ana sendiri aja. Ana kan bingung kalau misalnya kamar sendiri aja. Kan ngobrol sama tembok nggak mungkin juga. Ana masih waras gitu kan. Ngobrol sama kaca kalau Ngobrol sama kaca. Ngobrol sama kaca, ya kacanya pun merasa bosen kalau misalnya ngaca nih terus gitu. Berarti ngobrol sama rumput yang bergoyang. Nah, rumput yang bergoyang pun terlihat goyang-goyang saya tidak ada sautan yang memberikan efek pada Ana gitu. Istilahnya kutanyakan pada hutan, kutanyakan pada gunung, semuanya tidak menjawab apa yang harus Ana simpulkan. Akhirnya diri Ana sendiri untuk mewujudkan hal itu. Itu Ana bertemu dengan Ustadz namanya ada, kalau di sana kan Tengku ya. Tengku. Ustadz tuh Tengku Ali dan Tengku Darwil Fahmi. Ana di privatin untuk persiapan tes ke Mudi Mesra itu. Pada akhirnya ketika suatu saat itu udah siap Ana tes, masuk Ana. Masuk di tes matan ghayah wa takrib, Ajurumiyah, kemudian kitabut tasrif sama matnul bina wal asasa. Ah, itu dites. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Akhirnya masuk pondok dan bingung. Ketika masuk pondok, ini gimana WC-nya? Kalau yang WC pesantren itu berbeda dengan WC yang biasa di rumah. Iya, betul itu. Kan kita mah kalau di rumah kadang-kadang ada WC duduk ya. Nah, ada WC jongkok. Nah, ini di pondok ini kadang-kadang jongkok enggak, duduk berdiri enggak, karena dikali. Bingung kita. Pakai selonjoran pun bisa. Bisa ya betul. Asal bisa tekniknya. Makanya sesuatu perlu diserahkan pada ahlinya. Nah, gitu. begitu. Karena kalau misalnya bukan ahlinya, ya sama aja. Iya, betul. Santri itu multifungsi. Multifungsi dan multitalenta. Multifungsinya gini, dia bisa jadi seorang santri dalam mengikuti kegiatan pondok. Iya. Bisa juga menjadi seseorang petugas kebersihan dalam waktu itu juga. Iya, betul. Dalam artian kata dia membersihkan arena pondok. Iya. Bisa jadi juga dia menjadi koki dadakan. Iya. Kalau misalnya tidak ada makanan di pondok. Di pondok. Ataupun dia makan tapi ya, di luar karena itu sebagian dari pendidikan juga. Sebagian dari pendidikan. Kebersihan mendidik untuk kita rajin kebersihan. Karena kan kebersihan itu sebagian dari iman. Dari minal iman. Jadi santri-santri itu harus bersih walaupun kita hitam manis. Ya. Hitam kereta api. Walaupun hitam banyak yang ngantri gitu ya istilahnya. Jangan sampai udah hitam nggak ada yang ngantri. Ya, itu yang repot. Jadi ya itu yang repot. Makanya dengan adanya nur ilmu agama yang Allah berikan kepada kita, wajah itu bukan patokan sebenarnya. Bukan patokan, tapi walaupun kita hidungnya di pipi, pipinya di hidung, tapi ketika ilmu agama sudah menyerap dalam hati, itu tidak dipandang lagi karena yang hanya dipandang adalah nur agama dalam jiwa. Nah, betul. Makanya itu alasan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau misalnya nggak mau memondokkan anaknya, inilah poin yang bisa kita ambil dari mondok itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Iya. Nah, itu juga yang saya sampaikan kepada orang tua, yang saya tanyakan kepada orang tua, Mama, Papa, apa sih alasan memasukkan anaknya ke pesantren? Iya, betul. Gitu kan? Karena kita bertanya-tanya nih, apa gitu tujuan? Sebagai anak pasti bertanyalah kepada orang tuanya, apa tujuan dan alasannya memasukkan anaknya ke pesantren, begitu kan? Nah, orang tua saya simpel jawabnya. Kata orang tua, ayah sama mama gak bisa memberi harta, gak bisa memberi warisan, tanah, harta, mobil, dan lain sebagainya. Tidak bisa, karena tidak punya. Tapi ayah sama mama pengen ketika orang tuanya gak ada, ketika mama papanya gak ada, itu ada yang mendoakan. Ketika mama papa udah gak ada, udah meninggal, terbaring, hanya bersisakan kain kafan. Iya, betul. Kata beliau, paling tidak nanti ketika mama dan ayah meninggal, ada yang mendoakan. Itu saja alasannya, agar anaknya menjadi soleh. Karena kata orang tua saya,
dalam hadis katanya, idza mata ibnu adama inqata amaluhu Illa bisalah. illa bisa. 3 hal yang memang tidak terputuskan ketika seseorang anak Adam itu telah wafat. Telah wafat. Yang pertama adalah amalul jariyah, Shadaqatun sedekah jariyah. Kemudian yang kedua amalul Amal, jariyah. iya. Yang ketiga waladun Waladun soleh. soleh yad'ulah. Jadi ada 3 yang amanah itu dari orang tua saya. Pertama, sedekah jariyah. Karena tadi sedekah jariyah orang tua saya gak punya harta begitu, gak ada mungkin infak ke masjid, bangun masjid. Kalau sedekah mah ada lah ya, sedekah kotak amal dan sebagainya. Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Orang tua saya cuman nguli di kebun, tidak mengajar. Jadi hanya pekebun, Iya. apa namanya? Petani. Petani begitu. Kan orang tua dulu Iya. cuman bisa petani. Lulus pun ya tamat Iya. SMP, SMA begitu. Nah, yang ketiga, waladun soleh yad'ulahu, Iya. atau mempunyai anak soleh yang mendoakan ke orang tuanya. Betul. Nah, harapan orang tua mempunyai anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Tidak lebih, tidak menuntut untuk menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi gus, punya majlis, punya pesantren. Tidak menuntut itu. Tapi orang tua saya cuman hanya pengen didoakan ketika sudah wafat. Hal itu juga Ustaz Bayu, terkadang orang tua yang memondokkan anaknya ke pesantren itu mengharapkan anaknya menjadi ustadz. Karena ustadz itu bukan cita-cita sebenarnya. Bukan. Itu hanya predikat yang Allah berikan kepada kita atas apa yang telah kita tuntut selama ini di Iya, dalam betul. pondok pesantren. Nah, yang perlu diketahui adalah kita itu di pondok pesantren dituntut untuk mendalami pondasi yang lemah. Suatu gedung, suatu rumah, kalau misalnya pondasinya tidak kuat, dia akan roboh dengan begitu mudahnya. Iya, betul. Tapi dengan pondasi yang kuat, kalau misalnya sekarang kan cakar ayam, Cakar ayam. cakar ayam, kok cakar bebek gak ada cakar ya. Wah, Cakar ayam yang kuat, maka dengan goncangan apapun bangunan itu akan kuat. Lihat sekarang Ustaz, di Sentul banyak kan bangunan-bangunan Banyak. tinggi. Kenapa bisa kuat? Karena cakar ayam yang sangat kokoh, pondasinya yang kuat. Kita pun sebagai manusia, ketika pondasinya kurang kokoh, maka kita kokohkan dengan apa? Dengan kita mengkaji ilmu agama agar pondasi itu bisa selalu tertanam dalam diri. Iya. Mau kemanapun kita, mau ke instansi pemerintahan kah, mau berdagang kah, apalagi ketika Allah memberikan amanah kepada kita untuk menjadi da'i ilallah, Iya. menyebarkan agamanya Allah, itu sangat Itu sangat spesial sekali yang Allah waduh. berikan. Karena emang pondasi itu penting. Penting Apalagi di zaman sekarang ya. Iya. Kita banyak pergaulan di sana sini, Iya. berita banyak ya. Banyak. Berita-berita yang Ya, dari kisah-kisah remaja zaman sekarang bagaimana itu. kehidupan anak SD sekarang pun istilahnya. Kita dulu SD, Tat. Ingat gak kita zaman SD? Wah, Paling inget banget. main kelereng, Main kelereng, main galasin, gala. main bola, sama mungkin kejadian-kejadian lucu-lucu kita. Ya nyolong mangga tetangga itu wajar sih sebenarnya. itu paling tingginya kenakalan, paling nyolong mangga. Nyolong Sekarang mangga. beda. Sekarang Mem- orang memenuhi Mantan pacar. mantan pacar. Aduh. SD bukannya semakin sadar diri tapi malah nggak nyadar Nggak dirinya nyadar dia tuh. diri. Pondok itu katanya nggak ada masa depan. Sebenarnya kok konteks masa depan itu kita berpikir bukan masa depan uang banyak, mobil mewah, rumah mewah, enggak. Nah, tidak. Tapi kalau Tidak. mindset orang tua udah akhirat, maka masa depan yang ditujunya adalah anaknya bagaimana bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Masya Allah. ta'ala. Itu. Jadi kalau ada istilah kan, kalau kamu mengejar dunia, akhirat gak dapat. Ya. Kalau kamu mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Analoginya seperti kita menanam padi, pasti rumput-rumput sampai apa sih, keong ya? Apa sih, tutut namanya. Nah, Tutut pun ada gitu. Ada. Tutut. Bukan itu itu. suara kereta dong. Bukan, itu milbok. Milbok tidak diangkat oleh.
Nah, ketika kita menanam rumput, apakah padi akan mengikuti? Kan enggak. Tidak. Jadi ketika kita mengejar akhirat, analoginya seperti kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tapi halayak dunia, ketika menanam rumput, itu padi tidak akan mengikuti. Itulah ketika kita mengejar dunia. Nah, itu dia, analoginya sudah jelas dalam pikiran Sudah kita. jelas. Jadi ayah bunda yang masih ragu untuk memasukkan anaknya ke pesantren, nah gak usah ragu lagi, karena memang di pesantren itu diajarkan ilmu agama banyak sekali. Mungkin kita di pesantren ya banyak sekali, dari kitab yang kecil mungkin sampai yang berjilid-jilid. Mungkin antum ini lebih sama aja. Sama aja di Bogor, di Aceh sama aja. Sama aja. Yang beda tuh kondisi dan situasi sama hati. Aja. Memang hati itu gak bisa ditebak, Bang. Gak bisa ditebak karena terkadang kita hari ini memutuskan A, terus semenit kemudian B. Itulah gegana, gelisah, galau, merana. Waduh. Terkadang santri ini tidak lepas dari kata-kata galau. Galau antara lanjut ataupun udahan mondoknya. Nah, di situ kita harus memainkan diri bahwa saya ilmu agama ini, Imam Syafi'i pernah berkata, tuluz zaman. Iya. Masa yang panjang, bukan seperti Indomie instan. Bukan. Gak bisa menimba ilmu agama cuman setahun. Sekarang bahkan ada istilah sanlat, santri kilat. Cuman sehari 2 hari, seminggu, 1 bulan langsung jadi ustadz. Wah, mungkin itu ustadznya flash kilat kan. Kilat ya. Ataupun itu Thor, kan kilat juga, kekuatannya petir gitu. Kilat ya. betul. Jadi dalam istilah pondok itu nggak ada yang kilat. Nggak ada yang kilat. Karena ilmu yang kita kan muktasab, yang diusahakan, bukan ilmu doruri. Kalau ilmu doruri itu mungkin udah makom tertinggi. Ya, karena memang mungkin sahabat anaknya belum tahu ilmu itu memang ada dua. Ada ilmu doruri, ada ilmu muktasab. Ilmu muktasab itu semua ilmu yang ada dalam dunia ini itu muktasab. Harus diusahakan, harus dicari. Karena memang al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangkan, bukan tidak mendatang. Halayak perempuan itu didatangkan, bukan didatangi. Jadi kapan ngedatangin perempuan? Istilahnya kalau misalnya kita punya minus di mata, dibuka kacamatanya, itu dia. Suram. Gelap suram. Ada ngelihat seseorang itu orangnya bukan 1, 3 malah. Waduh. Masih bingung di antara si A, si B ataupun si C, ataupun milih untuk melanjutkan karir pendidikan. Gitu istilahnya. Itu sebetulnya alasan klasik. Alasan klasik sebenarnya, cuma kita membela diri aja. Sebelum ada yang menjatuhkan. Ya, begitu. Sahabat Anaja, bincang tentang santri dari kita, cuman sedikit, mungkin berbagi sedikit. Insyaallah di lain kesempatan kita akan kembali bersama kami. Saya Bayu Rizky Amali dan saya Muhammad Agam Noviander Mutuah. Terima kasih sudah menonton BTS kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Subscribe ya. Jangan lupa di klik. Ya, pokoknya di bawah inilah. Pokoknya ada di pojok kiri dan pojok kanan gitu. Kalau mau tanya-tanya seputar pesantren boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita bakal jawab satu persatu. Insyaallah. Atau nanti kita kunjungi IG An-Najah Media Official. Nanti kita akan kita buka Q&A di sana. Nanti bakal dijawab. Ada Q&A istilahnya gitu kan. Itu zaman sekarang begitu ya. Q&A. Kamu atau aku gitu. Nah, itu sebetulnya ya Bang. Kamu atau aku. Putus atau lanjut. DL cerita lo. Istilah gitu. Mungkin next kita akan berbagi kisah-kisah lucu semasa kita mondok di pesantren. Apa aja itu kisah-kisah lucu yang bakal menggelitik perut? Ya bagi kita sih. Karena kita yang ngerasain kita lucu di situ. Tapi bagi orang entah, walaupun prik tapi nggak apa-apa, yang mungkin asik gitu. Krik. Krik nih goreng. Oh salah. Krik sepedaku roda 6. Oke, mungkin udah ke jokes bapak-bapak karena kita pun sudah lanjut usianya. Oke, see you next time bersama kami Muhammad Agam Noviander Mutuah, Bayu Rizky Amali. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.